Malam hari ini akan menyampaikan materi yang harus dimiliki oleh semua kiai dan santri, umumnya seluruh umat manusia se-Indonesia Raya, yakni kita harus memiliki manuskrip ini, manuskrip yang ditemukan oleh kawan-kawan kita yang ditulis pada tahun 1932 yang berisi fatwa dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Fatwa Rais Nahdlatul Ulama wa ghairuhu fi laqabi Sayyid wa Syarif wa Syarifah naqlan an majallah at-Thayyib. Cetakan yang ke-15 As-Sadir fi Syuti Desember fi Syahri Desember 1932. Ini manuskripnya. Begitu juga berisi 24 nama dengan Hadratus Syekh berarti 25. Ini menjadi bukti bahwa ulama kita dulu itu sudah mengantisipasi akan kejadian serupa. Tidak hanya sekarang ini saja, tapi sejak dulu kala. Manuskrip ini bisa panjenengan miliki bersama, yang kami tampilkan di deskripsi flipbox yang bisa panjenengan download dan print out. Kalau mengaku sebagai warga NU, maka harus memiliki manuskrip ini. Kalau tidak, maka masih kurang sempurna karena akan tetap memusuhi kami. Wong NU kok gak ngerti, itu bagaimana gitu loh. Semuanya mulai dari Ibnu, IPPNU, apalagi Les Bumi, apalagi termasuk Jatmannya juga, Fatayat, Ansor, Banser, Muslimat, Underbu semualah, apalagi Ranting, MWC, PC, PWNO, PBNO, Mustasar, Awan Surya dan seterusnya, semuanya harus dan wajib fardu ain, tidak hanya kifayah, memiliki manuskrip ini. Gunanya untuk apa? Ya untuk mengantisipasi supaya warga NU itu kompak. Kompaknya apa? Bahwa Habaib Ba'alawi yang kita sering masih cekcok ikhtilaf masalah sah atau tidaknya silsilah nasab mereka nyambung ke kanjeng Nabi kita, sekarang disudahi saja. Kenapa? Sudah jelas bahwa mereka Habaib itu bukan dzurriyyah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya melalui keputusan 25 ulama besar NU ini, tetapi juga melalui data-data manuskrip kitab yang kita selama ini kaji bersama. Ini fatwa kok, fatwa. Jadi jangan sampai nanti simpang siur di framing terus bahwa Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Mbah Khalil Bangkalan saja mengakui mengisbat nasab Ba'alawi. Sudah, ini buktinya. Ini ada buktinya. Tulisan tangan ini, sebagian diketik tangan, asli tidak melalui komputer. Fatwa Rais Nahdlatul Ulama dan lainnya tentang lakob atau julukan Sayyid Syarif Syarifah. Yang mana ini dinukil dari majalah at-Thayyib, yang terbit pada bulan Desember 1932. Bahasanya bahasa Indonesia ejaan lama. Begitu juga bahasa Indonesia yang masih belum mendapatkan warna terlalu banyak dengan bahasa-bahasa lainnya. Yakni pemandangan 25 ulama besar-besar dari Nahdlatul Ulama Surabaya. Tentang titel Sayyid, masih pakai JJ. Pemandangan Al-Allamah Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, presiden dari Perkumpulan Nahdlatul Ulama di Surabaya, yang dimufakati oleh 24 ulama-ulama yang ternama yang akan tersebut nama-namanya tentang titel Sayyid, demikian tersebut dalam suratnya. Adapun kalimat Sayyid dan kalimat Syarifah dan kalimat Syarif itu semua khusus titel bagi turunan Sayyidina Hasan dan Husain sahaja, baik pada uruf, baik uruf itu kebiasaan, kebiasaan, baik
pada istilah, ya menurut terminologi lah. Menurut ini 5 nas-nas yang tersebut di bawah. 1. Dari Tuhfah jilid ke-6 muka 111 alias halaman. Muka itu halaman gitu. Ini bunyinya, awis sadah fal mutabadiru urfan annahum al-ashraf al-ati bayanuhum ila anqol, ya, sampai pada bahasan wasyarif al-muntasib min jihatil abi ilal hasani wal husaini li anna syaraf wa in amma kullu rafi'in illa annahu ikhtassa bi auladi Fatimah radhiyallahu anhum urfan mutarradan indal itlaq indaha kitab at-tuhfah juz ke-6 halaman 111. Artinya maka jang disulukan, ya, yang disulukan pada huruf bahwa lafadz sadah itu dipakai buat turunan asyraf, yaitu turunan yang mulia-mulia yang diterangkan hingga katanya bermula syarif itu dialah bangsa daripada jihad bapa. Jihad itu arah, dari arah bapak, ya, ayah lah, ya. Hingga Hasan dan Husain, karena lafadz syarif itu meskipun umumnya bagi saben-saben yang berpangkat tinggi. Jadi syarif itu kan berdekar yang mulia, berarti semua yang berpangkat tinggi lah, ya, julukan, ya, semua itu secara etimologinya, ya, lugotan atau lugawinya, bahasanya. Karena lafadz syarif itu meskipun umumnya bagi saben-saben yang berpangkat tinggi akan tetapi khususnya hanya bagi anak cucu Siti Fatmah, Siti Fatmah tulisannya, radhiyallahu anha sahaja, telah diadatkan serta mutlak. Nah, ini terus lagi dari kitab Nihayah bagi kita Imam Romli juz ke-5 muka 62 dan 63, halaman 62 dan 63. Awis sadah awlis sadah fal mutabadir urfan bal syar'an fiha yadaru annahum al-ashraf al-ati bayanuhum, sampai pada perkataan ila anqala wasyarif al-muntasib min jihadil abi ilal hasani wal husaini li anna syaraf wa in amma kullu rafi'in illa annahu ikhtassa bi auladi Fatimah radhiyallahu anhum urfan torodan indal itlaq. Nihayatul Muhtaj lil Allamah Syamsul Amromli juz 5 halaman 62-63. Artinya sebagaimana itu at-tuhfah yang telah tersebut tadi hampir sama, redaksinya hampir sama. Terus yang ketiga dari Mughnil Muhtaj karangan bagi Khotib Syarbini juz ketiga muka 58-59. Al-Faidah min khosaisihi sallallahu alaihi wasallam anna aulada banatihi yunsabuna ilaihi wahum al-ashraf al-mawjuduna wa minhum al-hashimiyun. Intaha Al-Muhtaj juz 3 halaman 59. Artinya inilah suatu faedah dari khususiyah, yakni dari sekalian yang ditentukan untuk Rasulullah SAW sahaja. Jadi bahasanya memang bahasa asli lah. Sekarang kita baca siapa-siapa saja yang mengisbat bahwa dzurriyyah Rasulullah SAW yang asli itu adalah Sayyid, Syarif, dan Syarifah, bukan Habib atau Habibah. Jadi jelas, ya, ini kewaskitoannya para ulama-ulama kita dulu ketika menjelaskan masalah yang pelik, ya, seakan-akan ini sudah antisipasi beliau-beliaunya untuk anak cucu sampai sekarang ini, ya, kita-kita, bahwa pemandangan 25 ulama besar-besar dari Nahdlatul Ulama Surabaya tentang titel Sayyid. Nah, ini pemandangan Al-Allamah Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, presiden dari perkumpulan Nahdlatul Ulama di Surabaya yang dimufakati oleh 24 ulama yang ternama yang akan tersebut nama-namanya tentang titel Sayyid demikian tersebut dalam suratnya. Adapun kalimat Sayyid
Dan kalimat syarif dan kalimat syarifah itu semua khusus titel bagi turunan Sayyidina Hasan dan Husain sahaja, baik pada uruf, baik pada istilah, balik menurut kebiasaan uruf ataupun istilahnya. Ternama yang masing-masing menaruh tanda tangan di bawah ini, yakni Kiai Hasim bin Abdurrahim Siwalan, tulisannya Sawalan Panji Sidoharjo. Dulu masih menggunakan ejaan lama Sidoharjo, sekarang Sidoarjo gitu. Kiai Hasim bin Abdurrahim Siwalan Panji. Ya, keluarganya pernah ketemu dengan kami di sini dan pernah wawancara dan dengan saksikan bersama. Okay. Nomor 2, Kiai Abdul Abbas Khozin Siwalan Panji Sidoarjo. Keluarganya masih ada, masih bisa jadi saksi. Keluarga Siwalan Panji itu mayoritas masih memegang teguh ya pesan dari leluhurnya. Terus nomor 3, Kiai Ali bin Abdul Wahab Tawangsari Sidoarjo, ya, Tawangsari juga. Terus nomor 4, Kiai Ahmad Dahlan bin Ahid Bondalem, Kebon Dalem, biasanya disingkat Bondalem, Surabaya. Kiai Azhari Cantikan Surabaya, Cantikan itu daerah Pabean itu ya, kan ada Pabean Cantikan ya Surabaya. Kiai Muhammad Said bin Saleh Pamilih, nah, tulisannya Pamilih, aslinya Pinilih. Pinilih sekarang jadi Peneleh itu ya, Surabaya. Peneleh. Pak Karno dulu waktu kos pertama kali ya di rumahnya Hos Sokraminoto itu ya. Pamilih Peneleh sekarang ya. Nomor 7, Kiai Hamim bin Syahid Ustadz Tanwirul Afkar Surabaya. Ya. Terus nomor 8, Kiai Abu Hasan bin Ismail Bangil. Kiai Ahmad Bangil, Kiai Hasan Bangil, Kiai Rofi'i Bangil. Bangil banyak yang menyebabkan, itu nggak ada Habibnya sama sekali ini. Nomor 12, Kiai Muhammad Bakir bin Hasan Tobri Ponorogo. Kiai Muhammad Bakir bin Hasan Tobri Ponorogo, Kiai Muhammad Adnan bin Umar Kendal Bojonegoro, Kiai Bajuri bin Muhammad Tobri Bangil, Kiai Ilyas Panarip Mojokerto, Kiai Muhammad Zarkasi Kasuman Tulungagung. Salam dari Surabaya, insya Allah tanggal 9 besok itu Tulungagung mau ada acara Sarasean bedah sejarah bersama yang akan dihadiri oleh ulama-ulama kita. Nomor 16, Kiai Muhammad Zarkasi Kasuman Tulungagung. Kiai Ma'ruf Kedunglo Kediri, lah ini loh. Pak Kiai Ma'ruf Kedunglo Kediri ini pendiri pondok pesantren yang sekarang diteruskan oleh keluarganya menjadi pengamal Sholawat Wahidiyah ya, Pak Abdul Majid Ma'ruf, yaitu sekarang diteruskan sama cucunya yakni Kang Mas Fikri ya. Nomor 17, Kiai Ma'ruf Kedunglo Kediri. Nomor 18, Kiai Abdul Karim Lirboyo, tulisannya Liar Baja, Liar Baya Kediri, Lirboyo, Pak Abdul Karim. Kiai Abdul Karim ya termasuk Kiai Sepuh ya, biasanya terkenal dengan nama Yai Manaf. Asli pendiri pondok pesantren Hidayatul Mutabdiin ya itu dari Magelang, tidak memiliki anak laki-laki, semuanya perempuan. Lah yang kiai-kiai sekarang itu termasuk dzurriyyah dari jalur perempuan. Kiai Abdul Karim, Kiai Manaf Abdul Karim Lirboyo. Nomor 19, Kiai Alwi Keras Jombang. Kiai Muhammad Maksum bin Ali Kuwaron Jombang. Nomor 21, 10 Guru Jamiyah Ridho Tolab Tebuireng Jombang. Tebuireng ikut-ikut. Dari itu yang 10 ialah Kiai Muhammad Toha dari Tebuireng juga, dan Kiai Abdul Hasan bin Abdul Jabbar. Terus nomor 24, Al-Alamah Raden Haji Dimyati Turmusi Pacitan, Termas ikut Mbah Dim. Jadi sekarang nyata di Jawa Wetan ya, Jawa Timur sudah ada 25 ulama yang ternama yang menetapkan bahwa kalimah Sayyid dan Syarif dan Syarifah itu khusus bagi titel anak cucu Rasulullah SAW sahaja. Ini jadi dengan print out di Flipsbox, dengan download dan print out semua. Wajib dimiliki. Jadi kalau ada orang NU kok membenci kami perjuangan ini, oh berarti kurang informasi. Apalagi ya yang duduk di struktural, wajib supaya tidak kualat dengan kiai-kiai sepuh kita. 25 kiai sepuh ini khusus Jawa Timur saja, belum lagi yang lainnya tahun 1932. Subhanallah, subhanallah, begitu waskitanya ulama-ulama kita dulu dalam menghadapi zaman yang penuh fitnah seperti sekarang ini. Karena apa? Dulu memang sudah terjadi geger nasab.
Jadi dalam manuskrip kajian yang baru-baru ini ditemukan terhadap data penting yang mencatat bagaimana Nahdlatul Ulama sejak era Kiai Haji Hasyim Asy'ari telah membahas secara mendalam isu terkait garis keturunan Nabi Muhammad SAW. Diskusi dalam Bahsul Masail tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa keturunan langsung Nabi lebih tepat diberi gelar Sayyid atau Syarif. Ya dilalai loh ya. Para Habib ya tetap memegang teguh nama Habibnya dan dilestarikan sampai sekarang. Walaupun kadang-kadang mencela-mencela Syahid Utsman bin Yahya kadang-kadang gitu, dan sekarang mau mencoba untuk hijrah lagi dari Habib ke Sayyid. Kalau Syarif kan jelas langka. Syarif biasanya min dzurriyyati Hasan, tapi yang Husain ini biasanya Sayyid. Sayyid Bakar Sumet. Nah, nanti nggak pantas kok Sayyid Muhammad Rizik, nggak pas ya, nggak enak ya, nggak enak plus, nggak enak. Jadi kita semua sudah punya pegangan gitu loh. Jadi nanti kalau ada yang syad, yang telencel dari aturan, wong NU kok malah tambah musuhi kita, itu piye? Malah meninggalkan 25 Jatim, Jawa Wetan yang dulu telah mengisbat dalam Bahsul Masailnya. Jadi LBM NU PBNU harus punya ini manuskrip. Download di Flipbox yang kami sertakan, wajib. Wajib. Semua santri-santri pondok pesantren Salafiyah Nahdlatul Ulama, begitu juga lembaga pendidikan di bawah Ma'arif NU juga harus ini punya, wajib. Pemahaman ini mencerminkan perhatian NU dalam menjaga keabsahan gelar yang digunakan untuk keturunan Nabi. Jadi ada sudah ketentuannya, nggak usah dibahsul masailkan lagi. Sekarang tinggal kalau kita ingin memastikan ya satu tes DNA, terus bahas tentang data kitab-kitab referensi dan manuskripnya. Surat ke pemerintah kolonial Belanda. Pada masa penjajahan Belanda terdapat peristiwa bersejarah yang melibatkan 25 ulama terkemuka NU termasuk Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Para kiai mengajukan pernyataan yang menegaskan perlunya pengaturan yang tepat terkait penggunaan gelar Sayyid atau Sayyidah dan Syarif atau Syarifah, terutama bagi mereka yang datang dari Yaman dan mengklaim keturunan Nabi tanpa bukti silsilah yang valid. Jadi sudah sejak dulu ini. Surat ini disampaikan kepada otoritas kolonial Belanda dan hasilnya para imigran asal Yaman yang tidak diakui garis keturunannya mulai menggunakan gelar Habib sebagai bentuk identitas yang berbeda. Kan jelas. Wah, sudah dipisahkan antara air dengan minyak lah ya. Kan sudah jelas. Gak bisa kumpul antara air dengan minyak. Gak bisa kumpul. Walaupun sama cairnya tapi gak bisa kumpul. Beda zatnya. Beda unsurnya. Pertama kali Habib yang menggunakan gelar Habib, yakni Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, itu abad 11 Hijriah. Beliau wafat tahun 1062 Hijriah. Kalau Masehinya ya abad ke-7, 1652-an Masehi ya. Itu Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas yang pertama kali menggunakan gelar Habib. Dulunya ya kadang ya Syekh, ya Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron bin Abdurrahman As-Sakof, kadang ya Sayyid, tapi kalau Syarif enggak. Syarif enggak gitu. Jadi dokumen ini yang kini disimpan oleh sejarawan seperti Jamardi, ya, sejarawan juga mencatat respon NU terhadap polemik ini dan menunjukkan sikap hati-hati ulama dalam menjaga tradisi serta kehormatan garis keturunan Nabi. Kita ini berjuang membersihkan kotoran yang dilekatkan pada baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan justru dipahami terbalik itu loh. Nggak usah ngurusi nasab orang lain, urusi nasabmu sendiri. Menuduh saya ini anak zina, macam-macam. Saya dituduh gak karu-karuan. Oh itu koordinator doli ya. Sebarang saya sudah wajar. Seorang pejuang itu harus telinga ini kebal dan tebal ya. Tapi tetap harus menerima masukan demi kebaikan gitu. Tapi tetap harus memiliki prinsip yang kuat. Harus mulai azim dan niat, azimat yang kuat. Itu pejuang. Jadi jangan gampang patah semangat. Misalkan kita dijatuhkan oleh orang-orang yang berkipi misalkan, ya kita tetap teguh. Yang penting ada dasarnya, ada datanya, ada pegangannya. Termasuk diantaranya adalah
beberapa tokoh penting seperti Al-Allamah Syekh Dimyati Termas Pacitan, ini jelas. Jadi nggak usah diklaim, Pak Yai Dim aja mengisbat ini buktinya. Juga terlibat dalam perumusan pernyataan ini. Selain itu, manuskrip majalah NU yang bernama Thayyib yang ditemukan dan berisi catatan tangan dari tahun 1932 narasi bahwa sikap NU didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan kesadaran historis. Kenapa sekarang NU dan pengurus strukturalnya kok lali, nggak ngerti ini gitu. Apalagi Ketua PCNU Pasuruan Kiai Haji Imron Mutamakin yang mengatakan, kalau meninggalkan habaib berarti hancur sudah keilmuan kita. Orang pernah ndelok iki le. Nggih. Kiai Haji Miftahul Ahyar wajib ini. Kiai Haji Yahya Khalil Saqaf wajib ini. Download wajib dimiliki ini. Katanya NU, kok malah merusak NU, itu bagaimana? Ya ayo kuatkan. Kualat nanti dengan 25 ulama besar NU. Ini Jawa Timur tok, belum Jawa Tengah, belum Jawa Barat, belum Banten, belum Jakarta, belum Jogja. Sanggahan terhadap sangkaan pengakuan. Temuan ini secara langsung menolak klaim dan sangkaan yang sering diajukan oleh Habib klan Ba'alwi dan para pendukung mereka yang menganggap bahwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengakui Habib dari klan Ba'alwi sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Ini terus di dalam buku Keabsahan Nasab Ba'alawi yang terakhir kali dituliskan ya 566 halaman mulai dari mukadimahnya itu dan pra penulisannya itu juga ini mengklaim ini, bahkan disertakan ada tulisan manuskrip katanya kalah dengan manuskrip yang paling kuat ini. Jadi nggak bisa klaim-klaim, itu sudah nggak bisa. Klaim-klaim sepia itu sudah gugur otomatis itu. Jadi sejak dulu kala seperti itu. Hanya digunakan secara benar dan ilmiah dengan bukti silsilah yang valid. Dengan demikian, anggapan bahwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari memberikan pengakuan tanpa syarat terhadap klaim klan Ba'alawi tidak memiliki dasar yang kuat. Bahkan kalau kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Gusmi ya, bagi Haji Hamim Jazuli dari Ploso ya, menceritakan langsung dari abahnya, dari gurunya bahwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu pernah nyentak ketika ketamuan ya, pernah bentak Habib Ba'alawi yang kurang ajar bertamu. Lalu dijawab oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, asyaraf minal adab man laisa lahu adab wajib ali santap. Wes pono metu nek gak gelem. Jaluk diistimewakan. Dan jaluk diistimewakan. Kesimpulan, temuan dokumen dan manuskrip ini menunjukkan bahwa diskusi mengenai gelar keturunan Nabi Muhammad SAW telah menjadi perhatian sejak masa awal berdirinya NU. Nanti 5 tahun setelah berdirinya NU kan 26, 1926. Ini kan 5 tahun setelahnya 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 6 tahun ya. Ada manuskrip ini. Keputusan untuk mengakui gelar Sayyid dan Syarif bagi keturunan langsung Nabi serta tidak mengakui klaim gelar Habib tanpa bukti silsilah yang kuat. Kalau memang Habib mengaku sebagai dzurriyyah Nabi yang asli ya buktikan dengan data. Wong kitabnya jelas gugur semua mereka sebagai cucu Nabi kita ya, apalagi dengan tes DNA ya. Mencerminkan upaya NU menjaga keabsahan tradisi keturunan Rasulullah SAW. Bahsul Masail dan surat yang disampaikan kepada pemerintah Belanda bukanlah bentuk penolakan semata, melainkan langkah untuk menegaskan prinsip keilmuan dan tradisi yang dipegang oleh para kiai NU. Dengan adanya temuan ini, klaim pengakuan yang disangka oleh Habib klan Ba'alawi dan para pendukungnya menjadi tertolak. Yang mendukung Ba'alawi, muhibinnya, santri kiainya, semua dukung Ba'alawi, habaib min dzurriyyati Nabi itu tertolak, otomatis tertolak. Sejarahnya apa? Ya sejarah geger nasab pertama, kedua, dan ketiga. Geger nasab pertama itu tahun 1010 Masehi sampai 1930. Perdebatan ini muncul pada awal abad ke-20, ya berarti 1900-an. Dipicu oleh upaya Al-Irsyad untuk menentang klaim klan Ba'alawi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Konflik ini berlangsung secara terbuka di media cetak, mengundang polemik besar di kalangan masyarakat Arab Indonesia. Tidak hanya Arab di Indonesia, sampai melibatkan Arab Mesir, Saudi Arabia sana. Lah melibatkan majalah Al-Manar ya. Gegeran nang Indonesia, gegeran antara Ba'alawi dengan Al-Irsyad.
itu mengguncang dunia. Ngisi-ngisi ini sama-sama perantauan imigran, tapi gegeran sama negara wong liya. Rebutan masalah nasab. Sayyid, masalah syarif, sayyid itu nggih. Nomor 2, sejarah gegeran itu era penjajahan Belanda. Pada masa ini, NU di bawah kepemimpinan Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengadakan bahsul masail yang menghasilkan keputusan bahwa hanya gelar sayyid dan syarif yang layak digunakan untuk keturunan langsung Kanjeng Nabi. Sayyid dan syarif. Yang perempuan ya syarifah, bukan Habibah. Sayyidah jarang dipakai. Penolakan ulama NU terhadap penggunaan gelar oleh imigran Yaman disampaikan dalam surat resmi kepada pemerintah Belanda, memperkuat sikap tegas NU dalam menjaga keabsahan silsilah Nabi kita Muhammad SAW.